Halo, selamat datang di Aslan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kembali kita membahas tutorial tentang SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk topik khusus tahapan musrembang di aplikasi SIPD. Tahapan musrembang di aplikasi SIPD terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus nanti membuat jadwal musrembang yang menggunakan akun TAPD perencanaan ataupun TAPD Bapeda. Kemudian langkah berikutnya nanti adalah membuat user, di mana user yang perlu kita buat nanti adalah akun desa yang dibuat oleh akun admin daerah, akun verifikator di kecamatan yang dibuat oleh kecamatan, kemudian akun mitra Bapeda dibuat oleh akun TAPD perencanaan, kemudian akun verifikator OPD ini dibuat oleh OPD terkait, kemudian akun TAPD dibuat oleh akun admin daerah ataupun admin sekda. Kemudian langkah ketiga nanti kita membuat kamus usulan aspirasi masyarakat oleh akun TAPD perencanaan ataupun akun TAPD Bapeda. Kemudian yang keempat, menginput usulan musrembang desa ataupun kelurahan. Kemudian langkah kelima nanti memverifikasi usulan musrembang desa ataupun kelurahan oleh mitra Bapeda. Kemudian setelah divalidasi oleh mitra Bapeda, kemudian diverifikasi ataupun divalidasi di kecamatan oleh verifikator kecamatan yang nantinya boleh diverifikasi setelah musrembang kecamatan dilaksanakan di kecamatan masing-masing. Kemudian setelah ada validasi kecamatan sesuai hasil musrembang kecamatan, berikutnya nanti adalah validasi usulan oleh OPD terkait, di mana validasi usulan oleh OPD terkait itu nanti akan dilakukan setelah selesai pelaksanaan forum perangkat daerah. Kemudian langkah berikutnya nanti adalah validasi oleh TAPD perencanaan ataupun TAPD Bapeda yang dilakukan setelah selesai musrembang kabupaten. Jadi tahapan singkatnya adalah yang pertama membuat jadwal musrembang, membuat akun ataupun user yang terlibat di dalam proses penginputan sampai verifikasi atau validasi usulan musrembang, kemudian membuat kamus usulan aspirasi masyarakat, menginput usulan musrembang desa, kemudian memverifikasi ataupun memvalidasi hasil musrembang desa tersebut mulai dari mitra Bapeda, kecamatan, sampai OPD dan TAPD. Kalau sudah dibahas di TAPD, artinya usulan tersebut sudah pasti masuk ke range OPD terkait. Baik, langkah pertama kita mau membuat jadwal musrembang desa ataupun kelurahan menggunakan akun TAPD perencanaan. Caranya, kita aktifkan browser kita, kemudian kita masuk ke website, kemudian kita aktifkan aplikasi ataupun website SIPD, kemudian kita klik Sistem Informasi Pembangunan Daerah, kemudian kita login sebagai TAPD perencanaan, kemudian klik menu 2021, karena ini masih simulasi kita pilih 2020, kemudian klik garis 3 di samping perencanaan, kemudian pilih pengaturan, jadwal, kemudian klik aspirasi masyarakat, kemudian klik tambah jadwal, kemudian pilih tahapannya adalah aspirasi masyarakat, kemudian nama subnya kita buat di sini penginputan usulan musrembang misalnya, kemudian jadwalnya, jadwal itu sesuaikan dengan jadwal di surat edaran kepala daerah yang dibuat sebelum musrembang dilaksanakan. Nah, biasanya itu jadwal musrembang ataupun penginputan usulan musrembang itu biasanya dilaksanakan mulai dari Januari sampai bulan Maret. Jadi ada waktu 3 bulan. Nah, jadi ya, ini masih simulasi, saya buat tanggal sekarang saja. Ya, kalau sudah dibuat tanggalnya, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah, tahapan penginputan usulan musrembang sudah selesai dilaksanakan. Langkah berikutnya adalah membuat akun. Akun yang akan kita buat adalah akun desa, kemudian akun verifikator kecamatan, kemudian akun mitra Bapeda dan akun verifikator di OPD, akun TAPD. Untuk membuat akun desa itu menggunakan akun admin daerah. Ya, caranya kita logout dari sini, kemudian kita login sebagai admin daerah. Kemudian kita pilih menunya, kita masuk garis 3 di samping perencanaan, kemudian klik pengaturan, kemudian user, kemudian klik kelurahan strip desa, kita klik,
Kemudian misalnya ini kita contohkan kabupaten, kecamatan sudah ada, desanya sudah ada. Jadi kita cukup membuat namanya. Ini kita klik garis 3 di samping kanan ini. Kita contohkan di Desa Alang Bonbon. Kita klik, kemudian klik buat user. Kemudian kita ketik nama kepala desanya siapa. Ya, ini misalnya Yanto S. Kemudian username-nya pada saat dia mau login pakai username apa. Ini kita buat di sini username-nya. Kemudian nick-nya kita harus sudah siapkan. Jadi sebelum penginputan, pastikan bahwa kita sudah menyurati desa untuk mengirimkan data-data mereka ya. Paling tidak kita menyurati kecamatan dan kecamatan menyurati desa untuk mereka kirimkan data-data kepala desanya, mulai dari nama, kemudian nick, NPWP, email, kemudian nomor telepon, alamat lengkapnya. Ini saya contohkan saja. Kemudian emailnya ya, ini juga contoh. Nanti kalau sudah implementasi diketik yang sebenarnya ya, kabupaten kota, kecamatannya Aikwasan, kemudian kelurahannya Alang Bonbon, kemudian klik simpan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk desa yang lainnya, Sengonsari, Lobujir, Rawasari, sampai seluruh desa itu sudah diinput nama kepala desanya dan usernya. Kemudian ya, kita ingat ini nama usernya adalah Yanto. Kemudian untuk membuat user ataupun akun verifikator hasil musrembang di kecamatan, kita login sebagai camat ya. NIP kita masukkan NIP camat, tadi NIP kecamatan Aikwasan, berarti kita masukkan NIP camat Aikwasan. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita pilih menunya, kemudian klik garis 3 di samping perencanaan, kemudian pilih pengaturan, kemudian user SKPD. Nah, jadi cara membuatnya, kita bisa mengedit data yang sudah ada, ubah user, atau kita bisa menambah yang baru. Nah, misalnya kita mau menambah baru, klik tambah user, kemudian masukkan NIP-nya. Ya, ini kita contohkan saja. Jadi kalau nanti pada saat implementasi datanya sudah harus benar ya. Ya, kita buat misalnya Agus. Jabatannya adalah Kepala Sub Bidang Setara Kasubit. Kemudian ini input anggaran boleh, verifikator usulan aspirasi boleh. Klik simpan. Kalau sudah, usernya juga sudah kita buat. Ya, kemudian langkah berikutnya kita membuat akun Mitra Bapeda. Kita logout. Ya, akun Mitra Bapeda itu dibuat oleh akun TAPD perencanaan. Kita login sebagai TAPD perencanaan. Kemudian untuk membuat akunnya, kita klik garis 3 di samping perencanaan, klik pengaturan, kemudian klik user. Di sini ada pilihan Mitra Bapeda, kita klik Mitra Bapeda. Kemudian ini kita boleh menggunakan yang lama yang sudah terdaftar, atau bisa juga kita menambah user yang baru. Misalnya caranya, kalau mau menambah user yang baru, kita klik tambah user, kemudian kita masukkan NIP-nya. Misalnya ini kita buat, misalnya ini Mitra Dinas PU, misalnya ya, Dinas PUPR. Kemudian username-nya Mitra 2, kemudian pilih jabatannya Kepala Bidang, kemudian ini verifikator usulan, kemudian klik simpan. Kemudian langkah berikutnya ini kita pilih OPD yang diampu. Kita klik garis 3 ini, kemudian klik ubah SKPD pemangku, kemudian klik tambah PD, kemudian ketikkan nama dinasnya, misalnya Dinas Pekerjaan Umum. Kita checklist, kemudian kalau ada lagi misalnya Dinas Perumahan, kemudian kalau ada lagi misalnya Dinas Perhubungan, contoh ya. Nah, baik, kemudian klik simpan, kemudian klik tutup. Nah, jadi Mitra 2 ini adalah mitra untuk Dinas PU, Perkim, dan Perhubungan. Jadi ini kita buat ini Mitra 2. Kemudian untuk verifikator OPD, kita login sebagai kepala OPD. Misalnya ya, untuk membuat verifikator di OPD, kita contohkan Dinas PU. Kita logout, kita klik Sistem Informasi Pembangunan Daerah, kita login sebagai Kadis PU ya, kita pinjam NIP-nya. Kemudian kita klik garis 3 di samping perencanaan, kemudian klik pengaturan, kemudian user SKPD.
Nah, kita bisa menggunakan data yang sudah ada atau bisa menambah data yang baru sebagai verifikator usulan musrembang kecamatan. Misalnya kita ingin menambah pegawai ataupun staf yang baru untuk sebagai verifikator usulan kecamatan ataupun usulan musrembang, kita klik tambah user, kemudian kita masukkan NIP-nya, misalnya namanya misalnya Lina, kemudian jabatannya adalah kepala sub bidang, kemudian ini kita checklist verifikator usulan aspirasi, kemudian klik simpan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 4 akun, kemudian akun TAPD ini sudah ada, sebelumnya sudah ada. Baik, jadi tahapan kedua untuk membuat akun yaitu mulai dari akun desa, akun verifikator kecamatan, akun mitra Bapeda, akun verifikator OPD, kemudian akun TAPD sudah ada. Sekarang kita membuat kamus usulan aspirasi masyarakat menggunakan akun TAPD perencanaan. Jadi kita logout, kemudian kita login di Sistem Informasi Pembangunan Daerah, kemudian kita masuk sebagai TAPD perencanaan, kemudian klik login, kemudian klik 2021, kemudian klik di samping perencanaan garis 3, kemudian klik pengaturan, kemudian klik kamus aspirasi, kemudian klik masyarakat, kita klik. Kemudian ini untuk membuat kamus yang baru, kita klik plus kamus ini, kemudian kita pilih bidang urusannya, misalnya pekerjaan umum, kemudian programnya kita coba program penyediaan air minum, ini contohnya. Kemudian nama kegiatannya adalah pengadaan pipa, kemudian nama OPD-nya Dinas PU, kemudian klik simpan. Kemudian kalau tambah yang lain lagi, klik lagi plus kamus, kemudian pilih bidang, misalnya masih PU, misalnya seperti itu. Kemudian OPD-nya pilih Dinas Pekerjaan Umum, kemudian klik simpan. Kalau masih ada lagi, kita klik lagi tambah kamus, kemudian pilih urusan, misalnya kita pilih contoh salah satu yang lain, misalnya pendidikan, kemudian programnya program pengelolaan pendidikan, misalnya ini pengadaan buku, misalnya ya, kita contohkan, kemudian Dinas Pendidikan, klik simpan. Nah, jadi lakukan hal yang sama untuk kamus usulan yang lainnya. Jadi kamus usulan ini kita peroleh dari OPD terkait, ya. Bapeda menyurati OPD terkait untuk membuat kamus usulan, kemudian setelah dikirim kamus usulan kepada Bapeda, Bapeda menginput kamus usulan yang dikirim ataupun diserahkan oleh OPD terkait. Baik, jadi kamus usulan aspirasi masyarakat sudah kita input. Langkah berikutnya adalah kita sudah bisa menginput usulan musrembang desa ataupun kelurahan. Baik, jadi kita logout. Sekarang kita coba menginput usulan musrembang desa ataupun kelurahan. Untuk menginput usulan desa ataupun kelurahan, itu akun desa sudah ada, wajib, kemudian kamus usulan sudah diinput, kemudian kita harus mempersiapkan proposal untuk kita upload, kemudian foto ataupun lokasi kegiatan. Ya, jadi kita harus mempersiapkan sebelum kita menginput usulan-usulan yang mau kita inputkan ke aplikasi SIPD. Langkah-langkah penginputan usulan musrembang desa, yang pertama kita login menggunakan aplikasi SIPD di menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah, kita klik, kita buat Yanto, kemudian passwordnya, ya, kemudian OK, login, kemudian klik 2021 kalau sudah implementasi, kalau masih simulasi 2020, kemudian klik garis 3 di samping perencanaan, kemudian klik usulan kelurahan strip desa. Nah, kalau sudah, ini muncul tampilan seperti ini, usulan masih kosong, ya, ini usulan desa Alang Bombon, ya. Jadi langkah berikutnya adalah kita klik usulan baru, kita klik, kemudian pengajuan usulan kepada, kita klik provinsi ataupun kabupaten, kita pilih kabupaten, karena musrembang desa untuk usulan ke kabupaten, kita pilih kabupaten kota. Kemudian usulannya kita pilih, ya, kamus usulan ini muncul karena kita sudah membuat sebelumnya, ya. Kita pilih misalnya
pengaspalan jalan lebar 5 kali 2 meter ya, kita contohkan ini. Kemudian permasalahannya apa, kita buat misalnya jalan sudah rusak ataupun jalan rusak, ini contoh ya. Kemudian ini lokasinya boleh kita buat ya sesuai petanya ya, kita boleh sesuaikan petanya di mana ya, misalnya seperti itu ya. Ya, kita klik kira-kira dia di mana ya, boleh lagi di lebih detail lagi, boleh ya, kita klik seperti itu. Nah, kemudian data alamatnya di misalnya Dusun 2 menuju Dusun 1 contoh ya. Kemudian Kabupaten Asahan, Kecamatan Ekuasan, Kelurahan Alang Bonbon. Nah, ini proposalnya, kalau ada kita klik telusuri, kemudian masukkan proposalnya ya. Proposalnya ini wajib dalam bentuk PDF ya, kita contohkan ini ya. Kemudian PDF-nya itu maksimal 2 MB ya. Kemudian foto lokasi ya, foto lokasi ini filenya maksimal 2 MB. Kemudian ekstensinya adalah JPG, JPEG, PNG, kemudian BMP. Selain daripada itu nanti dia ditolak ya. Kita masukkan misalnya foto lokasinya, kita contohkan ya, ini contoh saja ya. Foto lokasi 2 kalau ada, lokasi 3 kalau ada, kalau tidak ada lagi klik simpan. Oke, kemudian kalau sudah, apabila masih ada usulan yang lain, klik lagi usulan baru, kemudian pilih lagi usulannya ya. Kita pilih kabupaten kota, usulannya misalnya Bronjong Sungai, kemudian permasalahannya banjir. Kemudian kita pilih lagi petanya, boleh diabaikan. Kemudian alamatnya misalnya kita buat Dusun 2. Kemudian proposalnya kalau ada kita masukkan ya, kalau tidak ada tidak usah dibuat ya. Ini proposalnya kita buat, kemudian lokasinya kita buat JPG ya, ini contoh, kemudian klik simpan. Baik, jadi ini sudah ada 3 usulan. Langkah berikutnya, kalau semua usulan sudah masuk ya, setelah musrembang desa ya, kita asumsikan ini semua diinput ke aplikasi setelah musrembang desa selesai dilakukan. Jadi setelah selesai dilakukan musrembang desa, baru input usulan-usulan itu ke aplikasi SIPD, sehingga yang dimasukkan itu adalah usulan-usulan yang memang betul-betul prioritas. Nah, jadi kalau sudah kita ajukan usulan ini ke Bapeda untuk divalidasi oleh mitra Bapeda, kemudian setelah divalidasi mitra Bapeda nanti baru boleh masuk ke kecamatan. Jadi untuk mengajukan usulan ini untuk divalidasi, kita checklist seperti ini, kemudian kita klik ajukan usulan ya, lanjut. Nah, kalau sudah di sini sudah hilang, kemudian kalau kita mau melihat statusnya, kita klik monitor. Kemudian ini ya, statusnya adalah validasi mitra Bapeda, artinya dia sekarang tahapannya adalah tahapan validasi oleh mitra Bapeda. Nah, baik, sekarang kalau sudah, tahapan berikutnya adalah validasi usulan oleh mitra Bapeda. Untuk memvalidasi usulan, kita login sebagai mitra Bapeda sesuai dengan OPD yang diampunya ya. Kita klik sistem informasi pembangunan daerah, kita login sebagai mitra Bapeda. Kita coba tadi mitra 2, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik garis 3 di samping perencanaan, klik verifikasi usulan, kemudian klik masyarakat. Kemudian di sini dia sudah muncul ya. Ada 2 usulan dari Desa Alang Bonbon yang harus diverifikasinya. Jadi untuk memverifikasinya, dia boleh memberikan rekomendasi. Rekomendasinya kira-kira apa? Cara memberi rekomendasi sebelum diproses, kita scroll ke kanan. Ini ada simbol pensil, kita klik. Kemudian kita pilih kelompoknya, belanja non transfer ataupun transfer, misalnya belanja non transfer. Kemudian sub kegiatannya kita pilih ya.
misalnya dia masuk ke sub kegiatan apa ya, ini pembangunan jalan. Kemudian uraian rekomendasinya apa, misalnya uraian rekomendasinya adalah diteruskan ya. Kemudian volumenya misalnya 190 meter ya. Kemudian rekomendasi anggaran misalnya 200 juta. Kemudian kita klik simpan. Kemudian ya, yang kedua juga ini banjir, kita klik lagi ikon pensilnya, kemudian ya kita pilih kelompoknya non transfer, kemudian sub kegiatannya misalnya ini kita terkait dengan banjir, berarti kita pilih misalnya ya, ini misalnya kita pilih yang ini. Kemudian rekomendasinya misalnya setuju, kemudian volumenya misalnya 1 unit ya, ini contoh ya. Kemudian rekomendasi biayanya misalnya 101,5 M, kemudian klik simpan. Nah, langkah berikutnya kalau sudah diberikan rekomendasi maka dia diproses untuk diteruskan ke kecamatan. Kita klik ini ya, checklist, kemudian klik proses, kemudian klik ya, lanjutkan. Oke, baik. Jadi proses validasi usulan musrembang desa sudah dilakukan oleh verifikator mitra Bapeda. Langkah berikutnya adalah validasi usulan musrembang desa oleh verifikator kecamatan. Jadi kita log out. Untuk memvalidasi usulan musrembang desa di kecamatan ya, kita harus login sebagai verifikator kecamatan ya. Ini verifikator kecamatan, tadi kita sudah buat akunnya ya. Kita login, klik sistem informasi pembangunan daerah, kemudian kita login, masukkan NIP-nya, kemudian kita masukkan passwordnya ya. Kemudian kita klik menunya, klik garis 3 di samping perencanaan, kemudian pilih verifikasi usulan, kemudian klik masyarakat, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah masuk dia usulannya, usulan desa. Jadi untuk memberikan rekomendasi atas usulan musrembang desa ini, maka kecamatan harus sudah terlebih dahulu melakukan musrembang, baik pramusrembang ataupun musrembang. Setelah ada kesepakatan pada saat musrembang, barulah usulan ini disepakati ataupun diberikan rekomendasi apakah diproses ataupun ditolak. Nah, kalau misalnya mau diproses ya, di checklist seperti ini, kita scroll ke kanan, kemudian klik simbol pensil ini, kemudian kita berikan rekomendasinya misalnya setuju, kemudian volumenya misalnya 300 meter ya, 300 meter, kemudian biayanya misalnya 350 ya, sesuai kesepakatan pada saat musrembang, kemudian klik simpan. Kemudian begitu juga usulan yang kedua, kita scroll ke kanan, kita klik icon pensil ini, kemudian kita berikan uraian rekomendasi misalnya setuju, diteruskan, ataupun kita buat misalnya prioritas, kemudian volumenya 1 unit, kemudian misalnya biayanya kita buat 2 miliar, klik simpan. Begitu juga kalau masih ada usulan yang lain, semua diverifikasi ataupun divalidasi. Kalau sudah kita proses usulan ini, kita checklist seperti ini. Kalau tidak di checklist nanti artinya dia tidak diproses. Nah, jadi kita harus checklist, kemudian klik proses. Ya, lanjutkan. Oke. Nah, kalau sudah usulannya sekarang ya, kita klik monitor. Jadi usulannya sekarang sudah diteruskan ke forum SKPD.
ya, ada 2 ini yang mau diteruskan ke forum SKPD. Sebelum usulannya divalidasi, maka pelaksanaan forum SKPD harus dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana cara memvalidasi usulan musrembang kecamatan oleh OPD terkait setelah pelaksanaan forum SKPD ataupun forum perangkat daerah selesai dilaksanakan? Caranya, kita login menggunakan menu sistem informasi pembangunan daerah, kemudian kita masukkan NIP verifikator usulan musrembang, kemudian klik login, kemudian pilih menunya, klik garis 3 di samping perencanaan, kemudian klik verifikasi usulan, klik masyarakat. Nah, kalau sudah scroll ke bawah, maka ini ada 2 usulan yang masuk ke dinas PU berdasarkan persetujuan di musrembang kecamatan. Jadi setelah musrembang kecamatan ada 2 usulan yang diprioritaskan di kecamatan, kemudian pada saat forum perangkat daerah maka ini dicek kembali apakah disetujui atau tidak pada saat forum perangkat daerah selesai dilaksanakan. Kalau disetujui, apa rekomendasinya? Ya, untuk memberikan rekomendasi sama saja seperti yang tadi, kita scroll ke kanan, kemudian klik simbol ataupun ikon pensil ini, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik sub kegiatannya apa, kemudian apa kira-kira rekomendasinya. Ya, misalnya rekomendasinya setuju masuk Renja, kemudian volumenya misalnya 600 meter, kemudian anggarannya misalnya 320 juta, kemudian klik simpan. Kemudian untuk usulan berikutnya kita klik lagi ikon pensil ini, kemudian kita berikan rekomendasinya apa, ya. Ini sub kegiatan kita pilih, ya, misalnya pilihannya tadi pengendalian banjir, kemudian rekomendasinya apa, ya, rekomendasinya misalnya setuju, kemudian volumenya 1 unit, kemudian anggarannya misalnya 1,75 miliar, kemudian klik simpan. Kalau sudah, ini dia muncul rekomendasi SKPD-nya setuju masuk Renja. Nah, baik, langkah berikutnya adalah kita proses usulan ini, kita checklist, kemudian misalnya kita satu saja dulu, kemudian klik proses. Ya, lanjutkan. Oke, kemudian kalau kita monitor usulannya dia sudah masuk diteruskan ke musrembang provinsi, kabupaten, kota. Nah, baik. Jadi sekarang tahapan berikutnya adalah validasi usulan musrembang oleh akun TAPD perencanaan. Nah, validasi usulan musrembang oleh akun TAPD perencanaan itu dilakukan setelah musrembang kabupaten selesai dilaksanakan. Nah, misalnya kita asumsikan bahwa musrembang kabupaten sudah selesai dilaksanakan dan diperoleh kesepakatan bersama antar OPD terkait dengan kecamatan, maka diperoleh usulan-usulan musrembang yang disetujui untuk masuk ke Renja, maka setelah pembahasan ataupun finalisasi, maka TAPD perencanaan memvalidasi usulan musrembang. Caranya masuk dari sistem informasi pembangunan daerah, login sebagai TAPD perencanaan, kemudian klik login, pilih menunya, kemudian langkah berikutnya klik garis 3 di samping perencanaan, pilih verifikasi usulan, kemudian klik masyarakat, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini dia usulan yang sudah diteruskan ataupun sudah diproses oleh OPD terkait, sudah disetujui. Maka langkah berikutnya setelah hasil musrembang kabupaten, kalau memang usulan ini disetujui untuk masuk ke Renja, jadi kita berikan rekomendasi sebagai akun TAPD perencanaan. Kita klik ikon pensil ini, kemudian kita berikan rekomendasinya apa. Ini kelompoknya non transfer, pilih kegiatannya, ya, misalnya kegiatan jalan. Ya, misalnya kegiatannya adalah kegiatan pengadaan jalan. Kemudian uraian rekomendasinya misalnya kita buat setuju, kemudian volumenya
120 meter. Kemudian rekomendasi anggarannya. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah klik ataupun checklist, kemudian klik proses. Ya, lanjutkan. Oke. Kita klik monitor. Nah, jadi kalau kita lihat usulannya, ya, sekarang dia sudah selesai. Jadi usulan musrembang desa ya sudah diproses oleh TAPD perencanaan. Kalau sudah disetujui berarti dia sudah bisa masuk langsung ke Renja OPD terkait. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.